Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabil karim wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta watbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khulqin hasanin. Wa qala aidan, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Para jamaah majelis zikir, majelis ta'lim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala suatu kenikmatan, nikmat bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk malam hari ini lewat wasilah di dalam majelis kita. Majelis yang seringkali saya sampaikan sangat kita butuhkan untuk menyirami kolbu kita yang gersang di tengah kesibukan kita terhadap duniawiyah, aktivitas kita mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kala membuat kita lupa kepada zat yang memberi kita rezeki. Kita sibuk untuk menjaga kesehatan kita, tapi kita lupa kepada Allah, zat yang memberi kesehatan. Kita sibuk menjaga kehormatan diri kita, tetapi kita tidak sibuk untuk meminta kepada Allah yang memberi kehormatan dan kemuliaan kepada diri kita. Sehingga kita membutuhkan majelis ini dalam rangka untuk menjaga istiqomahan kita. Innal ladzina qalu rabbunallaha tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya Rabbunallah, orang-orang yang mengatakan Allah adalah Tuhan kami, mustaqamu, kemudian mereka membenarkan dan mereka istiqomah di atas keyakinan mereka itu, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka kepada mereka Allah akan kirimkan para malaikatnya. Alla takhafu wa la tahzanu, yang mengucapkan kepada mereka alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih dengan keadaanmu di atas dunia ini. Alla takhafu wa la tahzanu, ini adalah satu hiburan dari Allah. Allah perintahkan malaikat, sampaikan kepada fulan hambaku, sampaikan kepadanya alla takhafu wa la tahzanu, kamu jangan takut dengan dunia ini, kamu jangan takut dengan keadaan dunia ini, kamu jangan takut dengan kondisi yang kamu alami sekarang ini, kamu jangan takut dengan apa yang kamu hadapi saat ini. Wala tahzanu, dan jangan kamu bersedih. Apa yang kamu alami hari ini jangan kamu bersedih. Apa yang kamu lalui saat-saat ini kamu jangan bersedih. Apa yang menimpa pada dirimu saat ini kamu jangan bersedih. Itu adalah bisikan-bisikan malaikat dalam ilham di dalam diri kita yang Allah perintahkan kepada malaikat itu. La takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan sampaikan kabar gembira kepada mereka wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikan kabar gembira kepada mereka
atas surga yang telah Allah janjikan kepada mereka sebagai tempat kembalinya. Ini adalah satu ungkapan yang tidak akan pernah diyakini kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang tak beriman itu mana dia ngerti, orang-orang yang tak beriman itu mana dia paham. Tapi Allah sampaikan ini dalam kitab suci kita, Al-Quranul Karim. Malaikat itu senantiasa membisikkan kepada kita, yang penting kita istiqomah. Karena orang yang istiqomah pasti akan dihadapkan oleh Allah dengan segala macam hal-hal yang membuat mereka goyah. Ya, mereka membuat mereka goyah. Ya, wazulzilu. Ya, hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah mereka mengira setelah kamu mengaku beriman kepadaku, setelah kamu melakukan amal soleh, setelah kamu berzikir kepadaku, ya, kamu mengira kamu akan masuk surga dengan mudah? Walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum, sebelum nampak pada kami bahwa kamu itu bersungguh-sungguh, wa ya'lamus sabirin, dan kamu bersabar atas apa yang telah kami perintahkan kepada. Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum masathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga dengan mudah? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum, sebelum datang kepadamu satu canaran, satu musibah, satu ujian yang berat seperti mana orang-orang sebelum kamu ditimpa dengan musibah. Ya. Wadorra, dengan timpaan musibah yang sangat dahsyat, nggak bisa makan, nggak bisa minum, dijajah. Sekarang kan kondisi Palestina. Wazuzilu, dan goncang, sampai hati mereka tuh goncang. Tuhan dia ada di. Ya, memang Allah buat goncang. Wazuzilu, kata Allah, goncang dia. Ini benar nggak di majelis zikir itu? Kok semakin berzikir semakin enak itu tadi teruk. Makanya tak heran, saya senyum-senyum aja ini. Oh ini dia. Oh ini. Memang begitu, itu nasibnya. Nasib orang yang mau menuju kepada Allah. Nasib. Harga surga itu tidak mudah. Harga surga itu mahal. Orang Palestina itu menebus surga dengan nyawanya. Itu contoh akhir zaman. Allah itu kasih hikmah buat kita supaya diperlihatkan kepada kita betapa teguhnya pendirian mereka itu. Kita itu belum diuji kayak gitu. Jangan-jangan kalau kita diuji kayak gitu jadi Israel. Benar. Karena contohnya anaknya pimpinan Hamas itu malah menjadi juru bicaranya orang-orang Bani Israel. Sama dengan Nabi Nuh punya anak Kanan yang berbelok dari Nabi. Ya, kita minta Allah, ya Allah, teguhkan imanku di akhir zaman ini. Minta doa itu ya. Minta doa itu sama Allah di akhir zaman ini. Gak lama lagi terbuka Mahkamah Kubro. Tidak ada guna nanti hartamu itu. Tidak ada guna pekerjaan itu, tidak ada guna itu. Yang akan berguna di akhir zaman itu kamu punya tasbih, zikir, ibadah. Bekerja aja tidak apa-apa, tapi jangan itu jadi tujuanmu mau mati aja bisa. Jadi kan ini sebuah sedekah bagi kita, bagi keluarga, untuk apa kita tidak usah sampai dalam sini. Karena yang kita mau siapkan adalah pertemuan nanti kita dengan Allah. Setelah Malhamah Kubro, setelah perang dunia ketiga, ini dunia selesai. Setelah berdiri tegak kekhalifahan Islam, dunia damai, aman, datang angin segar mematikan semua orang yang beriman, tinggal orang kafir yang ada di atas dunia. Baru kemudian Allah timpahkan alam semesta ini dengan kiamat. Setelah itu satu persatu kita akan dihadapkan kepada Allah. Kamu hidup 60 tahun di dunia ngapain? Kamu hidup 30 tahun di dunia ngapain? Kamu hidup 40 tahun di dunia ngapain?
Siapkan ini kita semua menjelang hari itu. Semua ulama sudah sepakat, ini sudah terbuka ini jalan ini menjelang, karena memang Allah sengaja tumpukan semua orang-orang Bani Israel itu di satu tempat supaya Allah hancurkan mereka sekaligus. Kalau dulu masih bertebaran, sekarang Allah kumpulkan. Makanya saya selalu mengikuti perkembangan ini. Kalau sampai terbuka ini jalan, siap-siap aja. Ya, kalaupun tidak kita ke sana, kita minta kepada Allah kita mati syahid, supaya kita tidak menjadi pengikut Dajjal. Ya. Kerja sekutu Ustaz dulu. Karena memang ini sudah masanya. Makanya saya sakit pun saya upayakan datang, supaya di depan Allah saya bertanggung jawab, ya Allah. Sampai di sini kemampuan saya. Tolong engkau ridho. Ya, nggak ada cerita mau sakit mau apa. Orang di sana itu nyawa itu ditaruhkan untuk membela Masjid Al-Quds. Kita ini hanya datang, udah datang minum kopi, makan kue, merokok segala macam. Malasnya nggak ketulungan. Apa yang kita mau persembahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW? Bagaimana kita mau ngomong sama Nabi nanti? Kenapa kamu tidak hadir untuk membela agamaku? Ya Allah, jauh sekali. Kenapa kamu tidak bela agamamu di negerimu yang aman? Kenapa kamu tidak dakwahkan? Kenapa kamu tidak tumbuh suburkan agamaku di zaman itu? Kita mau ngomong apa sama Rasulullah? Kalau kita cinta sama Nabi, kita cinta umatnya Nabi, makanya nanti setelah ini saya persilakan dakwahkan ini ilmu ini. Karena ini sudah manusia ini. Kenapa saya getol mendakwahkan ilmu tasawuf ini? Supaya menyeimbangkan kecintaan manusia kepada dunia ini. Karena dengan jalan tasawuf ini kita akan menghinakan dunia ini. Nah, dunia ini apa lain? Kalau sekali yang ditembak mati, sudah selesai urusan dunia. Mau meninggal, sudah selesai urusan dunia. Urusan kita kan ini kalau sudah mati sudah selesai. Tapi belum selesai di akhirat. Kalau sudah selesai di akhirat enak kita, mati aja lah selesai. Tapi kan enggak. Ceritanya belum sampai di situ. Ceritanya masih ada alam barzah. Ceritanya masih ada alam mahsyar. Kita mau ngapain sepanjang perjalanan lagi? Sementara yang menentukan ini kehidupan kita di atas dunia sementara ini para jemaah. Berapa lama kita di atas dunia? Dalam apakah hanya ini yang kita kejar? Inikah kehidupan kita? Bukan ini Islam menuntut kita. Ya. Allah menuntut kita itu untuk wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wahai kamu baiklah aku ciptakan hanya untuk beribadah kepada. Wahai Humaydi, kamu kuciptakan hanya untuk beribadah kepada. Kalau dunia itu aku beri nanti sebagai jalan untuk kamu bisa nyaman dalam beribadah. Bukan itu. Itu kalau jadikan tujuan itu Tuhanmu berarti. Itu Tuhanmu nanti. Itu berhala kita nanti di dunia kalau kita berhala itu. Syirik kita itu. Syirik. Ya. Sampai kejam itu. Iya memang. Makanya dia mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Jadilah kamu hidup di dunia ini seperti orang yang asing di negerinya sendiri. Tidak ada kawan, tidak ada apa, terasing. Kita sekarang ini merasa terasing. Ngapain sih sampai jam 12 malam? Nabi Muhammad itu bukan hanya sampai 12 malam, sampai jam 3 memikirkan bagaimana ini manusia bisa selamat. Dia beribadah dari siang sampai malam, malam sampai siang. Kita belum ada apa-apanya. Tengoklah itu. Ini contoh di akhir zaman tuh. Silakan diikuti perkembangan Palestina. Saya dorong kita semua itu. Supaya apa? Supaya kita merancang diri kita sendiri. Kita ini mau di posisi yang mana di akhir zaman ini? Mengikuti posisi orang-orang kafir kan? Karena Nabi SAW mengatakan nanti akan ada Dajjal. Ini anak-anak Dajjal sudah muncul. Apa yang dilakukan propaganda itu adalah Dajjal. Propaganda itu Dajjal namanya, pembohongan publik. Itu Dajjal namanya. Dajjal itu artinya pembohong. Kalau dia kasih kamu api sebenarnya itu air. Kalau kamu dikasih air sebenarnya itu api. Masya Allah. Ini sudah, Masya Allah. Saya mengikuti perkembangan ini untuk menancapkan apa peran saya di akhir zaman ini untuk agama Allah. Kita mungkin tidak berperan di sana, tapi kita berperang melawan hawa nafsu kita. Kita berperang untuk mengendalikan duniawi pada diri kita. Dalam rangka apa? Sih untuk kebaikan kita.
Kebaikan di mana? Kebaikan di akhirat. Ini kata Allah dalam Al-Quran tadi, hatta amhasibutum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa. Mereka ditimpa dengan timpaan yang sangat luar biasa. Kata Nabi SAW, ada umat sebelum kita yang mereka dalam rangka mempertahankan iman. Kata Nabi ini, mereka digergaji kepalanya dan kepala sampai di bawah. Digergaji. Kamu berpaling dari Allah tidak? Tidak. Allah la ilaha illallah. Digergaji badannya, diterbelah jadi dua. Sampai segitunya. Dalam surat Al-Buruj, mereka ditaruh di api yang besar, baru dibuang dalam api, dibakar untuk mempertahankan keyakinan la ilaha illallah. Hidup ini hanya sekali, saudara. Kalau udah masuk dalam api, mati, selesai. Selesai. Orang yang mati syahid itu tidak rasakan sakaratul maut. Kita ini kalau mati tidak syahid, kita masih rasa sakaratul maut. Ya. Kalau udah syahid tidak ada rasa sakaratul maut. Makanya nengok wajah-wajah mereka. Kata ada seorang di sana mengatakan, bayangkan itu, saya aja waktu pergi mengambil mayat-mayat yang tertimbun di hotel Ambacang itu waktu di Padang, itu bau mayatnya sangat menyengat. Radius 1 kilo itu sudah menyengat itu mayat-mayat yang tertimbun di hotel Ambacang itu. Saya termasuk orang yang mencoba mengevakuasi mayat yang tertimbun di Gunung Tigo itu di Padang. Saya dapatkan itu seorang ibu itu, bau mayatnya luar biasa. Dan sekitar situ aroma mayat itu. Tapi di Palestina tidak ada rasa bau mayat, malah harum itu. Memang orang-orang yang mati syahid di jalan Allah itu dijamin oleh Allah darah mereka harum. Harum. Dan orang yang mati syahid itu memang sudah ada namanya. Assalamualaikum. Memang sudah ada namanya di situ ditulis, Umaidi mati syahid. Amin. Orang yang tidak menginginkan syahid di jalan Allah, dikhawatirkan dia akan mati dalam keadaan sebagai orang yang munafik. Itu kata Nabi SAW. Ya, karena orang yang mati syahid itu memang sudah diagak-agak iman itu udah di puncak, puncak iman sudah. Ya, kok kita di sini baru berzikir 2 jam ditebus sama hantu, lari kita. Ada yang untung tak lari kemana. Makanya saya uji kemarin tuh di alam itu sebenarnya persiapan untuk ini nih. Jangan takut. Mati-matilah. Hidup hanya sekali. Tapi kita iskariman Allah syahidah. Kita mulia di atas agama Rasulullah. Atau kita mati syahid di jalan Allah. Nah ini kita kan tidak perang nih. Tapi kita mau mulia di atas agama Rasulullah SAW. Orang kita ini zikir hanya untuk bisa jalan di atas air, bisa terbang di udara, bisa dapat duit dengan mudah. Tidak, bukan itu yang kita kejar. Demi Allah, saya tidak ngajarin kalian yang kayak gitu. Bahkan saya bilang kalau ada nanti kamu zikir, ada yang ngasih kamu batu delima, buang aja itu. Untuk apa itu? Tidak akan menyelamatkan kamu itu. Kita ini di tangan Allah nasib kita. Apa yang diukur dengan situ? Kita matilah, tidak ada masalah. Ya, yang masalah itu kalau kita berjarak dengan Allah Ta'ala. Yang masalah itu kalau kita punya sholat tidak beres. Yang masalah itu kalau kita jauh dari Allah, itu yang masalah. Itu yang masalah. Ya, langsung digas sama Ustaz nih. Biar hilang ini cuaca dingin ini. Ya. Hatta yakula Rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ala inna nasrullahi qarib. Sampai orang-orang yang berada di sisi Nabi SAW berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kapan datang pertolongan Allah ini? Kapan datang pertolongan Allah ini? Kapan Allah bantu kita ini? Kata Nabi SAW, kata Allah dalam Al-Quran, Allah jawab, ala inna nasrullahi qarib. Katakanlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Dekatnya Allah punya pertolongan itu jangan menganggap sama dengan dekatnya pertolongan dalam pandangan kita. Karena itu ada dalam ilmu hikmahnya Allah. Kita mungkin mengatakan
kalah orang-orang Palestina, tidak. Justru mereka menang syahid di jalan Allah. Karena itu cita-cita tertinggi orang-orang Islam. Cita-cita tertinggi seluruh sahabat Nabi adalah mati di jalan Allah. Salah seorang yang dikenal dengan Saifullah pedang Allah adalah Khalid bin Walid, menangis karena dia meninggal di pembaringan. Setelah dibuka dia punya badan, ada ratusan bekas tebasan pedang dan anak panah di badannya. Tapi dia menangis karena meninggal di atas pembaringan, bukan di medan tempur. Padahal dia itu kalau sekali masuk 100 orang lawan dia sekali. Untuk membelah pasukan Musailamah Al-Kadzdzab, dialah yang masuk terobos dengan pedangnya. Dia juga ditembas lah, tapi tidak ada yang merasakan sakit. Dan sudah selesai perang baru nampak luka-luka, rasa sakit juga. Rasa juga. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu jadi mayat nanti merasakan kematian, dia juga pasti mayat. Antum mayitu, kamu juga mayat, dia juga mayat. Tapi engkau mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemuliaan kita. Makanya orang-orang yang beriman itu tidak pernah kalah dalam berperang. Karena memang dia cari mati. Mohon izin, mohon maaf ini off the record. Saya punya syekh dulu waktu datang perang waktu Poso. Itu dia orang bilang, ya syekh, tiarap. Apa kata dia? Saya datang jauh-jauh dari Arab ke sini mau cari mati. Ente mau suruh saya tunduk ngapain? Itu peluru itu sudah ada tertulis nama saya kalau memang saya mati di sini. Dia tidak tega saudara-saudara kaum muslimin yang di Poso itu dibantai sama orang kafir. Duduk. Ya saya tidak juru kalian berperang karena jadi orang Kristen. Nah, bukan. Tapi kalaupun nanti terjadi itu, dari sekarang ini kita siap-siap zikir. Karena hanya inilah makanan. Kenapa saya getol sekali? Kata Nabi SAW, di akhir zaman makanan kita hanya ini. Nanti akan ada musim kemarau panjang. Sekarang sudah nampak bahan pangan sudah susah, mahal. Nanti akan ada itu musim kemarau, tidak ada bahan makan sekalipun. Makanan kita apa kata sahabat pada saat itu? Rasulullah, makanan umatku hanya pada saat itu adalah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kapan buktinya? Bang Mamang 3 hari 3 malam dia puasa hanya zikir di bisa. Kita pada waktu khalwat 3 hari 3 malam hanya makan nasi putih tok. Kalaupun ada cabai campur garam lah 1. Bisa itu. Kenyang. Tidak lapar. Itu bukti contoh betapa energi zikir itu membuat kita kenyang. Saya selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Baik, kita lanjutkan ya pembahasan kita ya, itu mukadimah tadi ya. Kata Allah, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam ya, Al-Athaillah, dia mengatakan, kita kirim satu Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila azwaji wa dhurriyyati wa likafatil anbiya'i wa sahabati rasulullah wa ila awliya salihin khususan wa ila ruhi musalli ala kitabatil muwaffaq sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita lanjutkan pembahasan yang lalu. Kita baca dulu satu ungkapan hikmah dari beliau. Kaifa yushriku qalbu suwaril aqwamil muntabi'atan fi mir'ati.
Am kaifa yarhamu ila Allah wa huwa mukabbalun bi syahwatihi. Am kaifa yatma'u ay yadkhula hadrat Allah wa huwa lam yatatahhar min janabatin ghaflatihi. Am kaifa yarju ay yafhama daqa'iqal asrar wa huwa lam yatub min afawatihi. Beliau mengatakan bahwa kaifa yushriku qalbu suwaril aqwalil muntabi'atan fi mir'atihi. Bagaimana mungkin kolbu itu akan bersinar sedangkan bayang-bayang dunia masih terpampang di cermin kolbunya. Ini yang saya katakan kemarin, ya tidak masalah antum itu bekerja, bahkan Allah perintahkan antum itu beraktivitas, ya jangan berpangku tangan, ya jangan berleha-leha selagi Allah masih beri antum kesehatan, masih beri antum kemanfaatan tenaga dan pikiran. Gunakanlah untuk mencari jalan yang diridhoi Allah, mencari rezeki yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, jangan jadikan itu sebagai tujuan hidup antum, tujuan hidup kita, sehingga tidak masuk ke dalam qalbu, ya. Biarkan qalbu itu hanya ada Allah saja. Kata Allah dalam hadis, kata Nabi dalam hadisnya, dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berkata, aku tidak menjadikan dalam tubuh, dalam hati manusia dua, ya, rasa aman dan dua rasa takut. Kalau dia aman, merasa aman di dunia, dia akan takut di akhirat. Kalau dia takut di dunia, dia akan aman di akhirat. Orang yang aman di dunia ini merasa berbuat kesalahan, berbuat maksiat, berbuat dosa, aman-aman wae. Nanti di akhirat dia jadi orang yang takut berjumpa dengan Allah. Tapi orang yang takut di dunia ini takut berbuat salah. Kalau dia berbuat salah, dia cepat-cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia cepat-cepat minta ampun kepada Allah. Dia cepat-cepat minta taubat kepada Allah supaya Allah hapuskan dosa-dosanya. Maka dia akan aman nanti di akhirat. Ya. Nah, ini jadikan hati kita hanya Allah saja. Ya. Para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Saya sudah jelaskan panjang lebar kemarin tentang kolbu, ya, dan kolbu yang bersinar, ya. Saya mendoakan antum semuanya, kita semuanya, mudah-mudahan kita ini menjadi juru bicaranya agama Allah ini. Amin. Walaupun dengan ilmu yang seadanya, umat Rasulullah ini butuh pencerahan, ya, butuh tercerahkan. Tapi Ustaz, masalah awal ini aja tak selesai Ustaz. Ya, ujian saya ini tak selesai Ustaz. Ingat hadis Nabi SAW, mayuridillahu bihi khairan yusib minhu. Kata baginda Rasulullah SAW, apabila Allah sayang sama hamba itu, apabila Allah cinta sama hamba itu, apabila Allah redha sama hambanya itu, yusib minhu, maka Allah akan timpakan kepadanya ujian demi ujian. Kalau sekarang ini di depan mata kita, kalau kita diuji sama Allah, bandingkan dengan Palestina, itu aja. Ada perbandingan kita. Ada perbandingan kita sekarang ini. Kalau kemarin nggak ada perbandingan kita, perbandingannya siapa? Sama Pak Wali Aila. Pak Wali itu lebih bahagia dia dari saya, lebih kaya dia dari saya. Ya, nggak ada perbandingan. Nggak usah jadikan Pak Wali perbandingan. Ya, perbandingan kita sekarang di akhir zaman, pasti nggak ada apa-apanya penderitaan saya. Saya masih bisa makan, saya masih bisa minum, saya masih bisa beribadah. Allah Akbar dengan tenang. Orang sana tidak bisa beribadah tenang. Makanya saya bilang, kita ini belum parah dipuji sama Allah. Masih enak kita Allahu Akbar, itu ada orang lagi azan di bom itu masih meninggal sama yang azan sekalian. Nah, belum diukur kita punya iman ini. Belum diukur, belum terukur, belum teruji. Nah, makanya saya bawa kalian itu di alam itu supaya kalian menguji iman kalian. Kita uji iman kita.
Apakah kita lebih takut sama Allah atau lebih takut sama ular? Buktinya tak ada yang kepatok ular. Saya lepas di hutan pun nggak ada ularnya. Alhamdulillah. Bukan kita mosok, tapi alhamdulillah. Oh, rupanya Allah punya 1001 cara menyelamatkan hambanya. Begitu. Orang kata di tempat itu angker, oh rupanya ada Allah 1001 cara Allah menyelamatkan hambanya, menolong hambanya, menjauhkan hambanya dari mara bahaya dan bala. Maksud saya itu setelah ke sana kita ambil, wah, tidak ada ini dunia rupanya, tidak ada yang bisa menolong rupanya, tidak ada yang bisa membantu rupanya ketika kita sendiri berteriak malu juga sama ustaz sama kawan-kawan. Ya kan? Tidak ada. Rupanya kita sendiri. Nah begitu itu di kuburan nanti. Kita belajar bagaimana kondisi kuburan dia sendiri. Yang jauh, mau teriak pun kita segan, kita malu. Tidak mau teriak, orang itu dekat sama kita. Alam taklah terpaksa. La ilaha illallah. Mau panggil ustaz pun seganlah. Malu sama ustaz nanti. Ya, orang itu sudah kesana kemari hilir mudik. Ada telanjang lah, ada menari-nari di depan kita lah, macam-macam. Tapi kan kita tidak bergeser. Nah. Ada memang tidak bergeser, tapi suaranya besar. La ilaha illallah. Ini maksudnya manggil saya atau apa ini? Iya kan? Akhirnya kayak gitu. Ya, alhamdulillah. Bagi orang-orang yang betul-betul mau menggapai itu, Allah istiqomah. Ya, itu ujian yang saya kasih kemarin itu ujian. Ujian kesungguhan, ujian melihat diri sendiri, melihat ada nggak Allah atau tidak. Rupanya beberapa kali kita di hutan, di dekat pantai laut, ada Allah yang membersamai kita. Kalau dalam kondisi sendiri seperti itu ada Allah yang membersamai kita, di kehidupan nyata kayak begini kok kita nggak yakin. Kemana yang kemarin itu? Kemana berbeda? Ya kan? Mungkin nanti Bang Bob nanti saya taruh di Gunung Bintan sendiri sana kan. Zikir sendiri sana. Ada Allah apa enggak? Kata guru saya, enggak usah kamu takut lah. Allah yang ada di tempat kamu nyantri sekarang sama dengan Allah di mana kamu nanti bertempat tinggal. Sama saja. Allah yang di Mekah sama juga Allah yang di sini. Al-Quran yang dibaca di sana sama juga Al-Quran kita baca. Zikir yang mereka lantunkan di Ka'bah sana la ilaha illallah sama juga di sini. Tidak ada bedanya. Itu keyakinan. Ya. Nah, cuma kan kita yang belum diuji. Tapi saya sudah uji kalian. Itu belum cukup kata Allah. Aku uji kamu lagi dengan kehidupan yang nyata. Ya Ustaz, sudah berdoa berkali-kali Ustaz aku kabul itu. Saya kasih hadisnya ya, biar sabar menghadapi doa yang belum makbul. Sesungguhnya setiap doa kita itu sudah kabul. Cuman kapan itu Allah itu perlambat. Salah satu di antara hikmah Allah perlambat ini. Nabi SAW bersabda, "Idza da'al 'abdu salih, yaqulullahu ta'ala lil malaika, akhiru hajatahu, fa inni uhibbu an asma'a sautahu." Wah, ini buat saya menangis di baca hadis. Apabila ada seorang hamba Allah ya, yang soleh, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kata Allah sama malaikat? Wahai malaikatku, akhiru hajatahu, ya, akhirkan keinginannya, ya. Jangan langsung dijawab keinginannya, jangan langsung diberi apa yang dia mau. Apa hikmahnya? Ini biar ini jadi oleh-oleh pulang. Fa ini uhibbu an asma'a sautahu, karena aku senang mendengar rintihan doanya. Aku senang, kata Allah, mendengar itu. Ya Allah, bisul saya di pantat ini, ya Allah, aku gak sembuh, ya Allah. Oh ya Allah, bisul saya di kepala ini tambah puyeng, saya dalam bahaya, ya Allah.
Jadi Allah senang melihat kita berhenti. Allah kata sama malaikat, ya malaikat, akhirkan, tunda doanya, karena saya senang mendengar dia berdoa kepada saya. Menangiskan kita kan? Jadi kalau Allah belum kabul, Allah sudah kabul. Cuman Allah tunda. Ini memang kehendak Allah. Allah mau melihat kita senang berzikir lama-lama. Kalau Allah langsung kabur juga kita dari majelis zikir. Allah senang kita berdoa. Paham ya? Jadi bukan salah Ustaz. Jangan salahkan majelis zikir ini. Kalau ente mau salahkan Allah. Berani nggak? Ya. Yang kedua, kata Nabi SAW, wa idza da'al fajir qala lil malaikah, dan apabila ada pendosa, ya, Allah mengatakan kepada malaikat, aqdu hajatahu fa ini ukrahu sautahu, ya, percepat apa yang dia mau, karena saya tidak suka dia meminta kepada saya, karena saya tidak suka dengar dia punya suara. Itu disebut dengan istidraj. Dikasih apa yang dia mau, tambah dia bergelimang dengan dosa. Paham dong? Bukan kata saya, kata baginda Rasulullah SAW. Makanya tabah saja, sabar saja. Ini bukan kampung kita, ini bukan tempat keabadian kita. Nanti di akhirat saudara-saudara kita sudah duluan tuh, satu persatu sudah dipanggil Allah. Nanti gimana? Apa saja di saudara, berapa lama sih? Belum tentu besok kita bisa hidup. Besok bisa di antara kita ini ada salah satu orang yang meninggal. Mungkin saya, mungkin Bang Andi, Allah. Ya. Takut ya. Zaman doa kan ya. Ya caranya gitu, untuk menghilangkan cara yang paling bagus untuk menghilangkan cinta dunia dalam hati ini, ingat kematian. Katanya, sehingga apa yang ada pada diri kita sekarang ini, harta benda yang kita miliki ini, itu hanya sebagai pendukung kita, supaya kita pakai baju yang bagus dalam beribadah, supaya kalau kita punya uang kita bisa berbagi sama yang lain, kita bisa bersedekah, kita bisa memberi sama orang tua, sama adik-adik kita. Kita juga nggak butuh semuanya, ya. Kalau kita punya uang kita bisa bangun rumah, supaya apa? Supaya kita nyaman dalam keluarga beribadah. Udah gitu aja. Nggak usah terlalu tamak berlebih dengan dunia ini. Ya. Nanti kalau kita tamak dengan dunia ini, kita akan capek sendiri. Capek sendiri. Ya. Ya. Karena rezeki itu sudah diatur sama Allah. Kalau begitu Ustaz, kita tidak punya masa depan. Ya, masa depan orang yang beriman itu di akhirat, bukan di dunia. Makanya ulama mengatakan itu, jangan terlalu berangan-angan terhadap dunia ini. Jangan terlalu panjang angan-angan. Ya, yang kita pikirkan adalah akhirat. Dunia inilah kerjakan saja. Ya, lakukan apa yang menjadi kelebihan yang Allah kasih sama kita. Tidak usah terlalu iri dengan orang lain. Ya, kalau kita ada iri dalam hati kita semuanya, kita ya capek nanti. Kalau kita pun iri nanti atau hasad, nanti kita menghardik pemberian Allah biasa. Itu sudah Allah sudah takar sampai situ rezekinya. Kita pun juga Allah sudah takar rezeki kita. Ya, tiba kita butuh Allah kasih. Loh, kalau kita tidak butuh, jangan-jangan kita nanti gunakan di hal-hal yang
tidak Allah ridhoi. Ya gitu aja. Ya. Supaya tidak terlalu menumpuk itu kotoran-kotoran di dalam tubuh kita sehingga menghalangi cahaya iman, Islam dan ihsan masuk ke dalam tubuh kita. Am kaifa yarhulu ilallah wa huwa mukabbilun bi syahwati. Dan bagaimana mungkin akan pergi engkau menyongsong kepada Allah sedangkan engkau masih terbelenggu dengan hawa nafsu. Macam mana kita? Pak, mohon maaf ini, tidak ada orang yang terlalu sibuk dengan dunia ini atau dengan mengikuti hawa nafsunya yang bisa nyaman beribadah. Ya, saya pastikan. Nah, makanya itu kalau tidak ada cukup waktu di siang hari, malam hari itu jadi roh. Malam hari jadi seperti orang yang berkhalwat. Jauh dari siang hari kita gunakan bekerja, malam lagi kita. Ayo ya. Ya. Orang Islam itu siang hari bagaikan singa yang kelaparan, malam hari bagaikan seorang pendeta yang berada di dalam mihrabnya. Pendeta itu ya. Seorang salikin yang berada di dalam ruangan mihrabnya. Begitu. Di siang hari kita nampak orang bekerja apa, tapi di malam hari kita tetap beribadah. Kita berdoa dengan Allah. Kita sampaikan, ya Allah pekerjaan saya ridhoinya. Ya Allah mungkin ada yang salah hari ini pekerjaan saya, ampuni ya Allah. Ya Allah mungkin ada hati yang saya sakiti, ya Allah ampuni saya, ampuni ya. Ya Allah mungkin ada salah satu hal yang saya ambil dari jalannya ya Allah, ya Allah halalkan ya dan sucikan. Kita malam hari muhasabah, zikir, ya. Supaya kita tidak terbelenggu dengan nafsu kita. Nafsu ini memang kecenderungannya untuk ke dunia, kecenderungannya ya kita sisihkan. Jadi supaya kita sholat kita itu enak. Ini memang beliau katakan supaya sholat kita itu enak, supaya zikir kita itu enak. Kalau sholat kita pun juga masuk di sini dunia, kalau kita enak sholatnya. Kalau juga masuk itu urusan 1 kali 1, 2, 1 kali 2, tidak akan jadi musuh itu zikirnya. Akhirnya, sudah berapa saya zikir tadi ya? Kata 4.000 dan kurang apa lewat ini? Itu ya. Sudahlah siang kayak dikejar-kejar sholat zuhur misalnya, dikejar-kejar kita sholatnya, asar juga kita dikejar-kejar sholatnya. Yang maghrib jangan dong, habis itu pulang ke rumah mandi, Allah baru enak itu kayak gitu. Setelah itu isya, setelah selesai isya, malam kita tunggu tidur cepatnya misalnya atau apa. Di jam-jam 2, jam 3 kita bangun sholat. 2 rakaat apa-apa, habis itu udah zikir. Enak sekali itu. Seolah-olah dunia ini hanya kita dengan Allah Ta'ala. Nikmat sekali. Dan begitulah ciri orang-orang yang bertakwa. Ya. Kata Jawa junubuhum 'anil madaji'. Malam hari itu punggung mereka jauh dari tempat tidur. Tengah malam dia bangun, ambil air wudhu, dia sholat 2 rakaat. Allah. Dia merapat kepada Allah, ya Allah. Dia mengaum sama Allah, dia berhenti kepada Allah, ya. Dia minta ampun kepada Allah. Ya, udah gitu. Ya itu kayak gitu enak. Sampai kapan? Sampai Allah membantu kita. Wahai hamba, kembalilah engkau kepada Tuhan. Ya. Kenapa? Karena kita sudah merasakan nikmat dalam zikir. Kita sudah mukasyafah kepada Allah. Kita sudah musyahadah dengan Allah. Kita sudah melihat makam-makam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah beri kepada kita. Kita sudah merasakan kedekatan kita dengan Allah. Sehingga akhir kata kita, ya Allah, kapan engkau panggil aku menghadap? Wah, kalau sudah sampai begitu terbetik dalam kalbu kita,
Bukan kita mau cepat-cepat ke sana karena terlalu banyak utang-utang di dunia ini, bukan. Bukan itu. Udah. Ya. Ini sorry ya, bukan saya apa, bercanda aja, tidak. Atau terlalu banyak masalah saya sama orang. Tidak. Karena memang kita rindu sama Allah. Ya. Karena memang seorang kekasih pasti hatinya itu rindu akan kekasihnya. Itu hukum alam. Ada enggak dalam hati kita sudah pengen berjumpa sama Allah? Saya rasa sudah semua di hatinya. Orang yang serius sama Allah itu hatinya itu sudah pengen dekat dengan Allah, pengen berada di sisi Allah. Saya aja Pak, andaikan ada jalan yang benar untuk mengakhiri hidup ini supaya dekat dengan Allah, saya tempuh. Iya kan? Udah bosan hidup di atas dunia ini. Tapi bagaimana dunia ini tempat kita menanam kebaikan. Tanamlah buah-buah kebaikan di atas dunia. Selagi kita Allah izinkan, ya, alhamdulillah. Bersedekah, ya, berbuat baik sama orang, bekerja mencari nafkah, beribadah kepada Allah, ngaji, belajar, sholawat. Inilah kebaikan-kebaikan yang kita bangun. Insya Allah kita akan petik buahnya nanti di akhir. Amin. Bagaimana mungkin? Nah ini lagi. Am kaifa yatma'u ayyadukhula hadratillah wa huwa lam yatatahhar min jinabati ghaflatihi. Bagaimana mungkin ia akan bertamu? Bagaimana mungkin, kata beliau ini, bagaimana mungkin ia akan bertamu ke hadirat ilahi? Kita ini mau bertamu sama Pak Ustaz. Ya. Kira-kira cocok lah kita kalau pakai pakaian yang lusuh, kotor, jelek. Sama Pak Ustaz aja, guru antum ini kalau mau datang sama saya misalnya, kamu pasti menghitung waktu Ustaz kapan istirahatnya, kapan dia waktu surga. Ya kan? Pakai pakaian yang bagus kan? Kalau perlu pakai baju aroma tubuh yang bagus, minyak-minyak. Kalau perlu juga bawa oleh-oleh lah, kayak buat tangan kan. Makanya dia beliau mengatakan, bagaimana bisa kamu itu ya mau mengharap kehadirat ilahi ya, sedangkan kamu belum bersuci dari kotoran kelalaian. Makanya itu istighfar dan sholat sunnah taubat itu gunanya. Setelah kita bersuci, berwudu, kita sholat sunnah taubat dengan niat sholat sunnah taubat, baru kemudian kita istighfar, baru kemudian kita zikir. Kita mulai bersih, kita terbang. Kerohanian kita menuju kepada Allah, kehadiran, masuk ke alam nahsud, masuk ke alam mulki, masuk ke alam jabarut. Insya Allah. Ya, nggak perlu saya jelaskan di sini, sudah jelas semuanya kemarin, sudah paham nih. Ya, tinggal diamalkan, tinggal ngamalin. Ya, nggak setiap hari Ustaz, 1 minggu sekali jadilah. Kan saya kan belajar sudah sekian lama. Ya, 1 minggu sekali kok nggak dapat. Ya antum belum membersihkan noda kelalaianmu, itu kata beliau. Caranya gimana? Masukkan itu dunia, lipat itu dunia seolah-olah seperti kertas. Anggaplah begini, kalau antum memang di rumah susah mau fokus, ya Allah ini dunia, ya Allah saya lipat dulu. Dan zikir, dudukkan di pantat kalau perlu, zikir Allah. Kalau sampai gitu Ustaz, contoh kalau susah yang melupakan dunia, supaya kita macam mana gitu ya. Saya kasih ibarat gini ya, antum ngomong sama saya, kata Sujiwo Tejo, bagaimana orang itu bisa beradab sementara dia ngomong dengan saya, dia ngomong tapi dia main HP? Mana akhlak? Bagaimana bisa kamu berkomunikasi menghadap Allah sementara hatimu berpaling dari Allah? Pas enggak?
Maka itu diajarkan, saya sudah ajarkan sejak kemarin, mulai dari takbir Allah, buang ini kan anggap ini dunia, taruh di belakang Allah, buang ke belakang itu dunia semua ini. Pikiran-pikiran dunia buang semua ke belakang. Nah, kita mau menghadap kepada Allah Zat yang Maha Suci. Sucikan zahir kita dengan wudu, sucikan batin kita dengan hanya Allah menjadi tumpuan ingatan kita. Allah. Ya. Ini wajahku wajhiya, aku hadapkan wajahku yang jelek ini ya Allah. Aku hadapkan wajahku yang banyak dosa ini ya Allah, ke hadapanmu yang sangat mulia dan suci. Kotor di badan ya Allah, kotor, bersihkan ya Allah. Kalau udah begitu perasaan, nangis sudah perasaan kita, hati kita, insya Allah zikirnya tuh enak. Mau 1 jam itu ya. Itu berarti kita sudah masuk ke hadirat ilahi. Kalau sudah kontak betul batin kita dengan apa yang kita sebut namanya, zatnya, nama zatnya kita sebut, berarti kita sudah kontak betul di hadapan dia. Enak sekali. Kalau begitu Ustaz, apakah kita tidak mengadu? Pasti dalam hati itu ada pengaduan kepada Allah. Di sendiri ya, kalau kita sendiri itu yang disebut dengan ilham robbani. Kata itu terukir dalam kolbu kita dan di siri kita yang paling dalam. Kalianlah yang paham dengan Allah. Ya. Apakah kalian gaduh atau kalian melihat kehebatan keagungan Allah? Itu tandanya antum sudah berada di hadirat ilahi. Sudah one by one, satu lawan satu. 4 mata kalau kita. Tak ada lagi di situ yang lain. Ya. Itu sudah enak. Itu sudah begitu, kita sudah berada di dalam kubahnya Allah Ta'ala. Dalam kubah. Saya kasih contoh gini, ya. Kenapa si Nabi itu mau pergi ke Gua Hira, ke gunung? Memang begitu perasaan. Ya. Enak mana? Saya contohin, enak mana? Kamu bermesra-mesraan dilihat orang, dengan kamu bermesra-mesraan dengan bini kamu di dalam kamar. Jawab. Oh, kamu mau meluahkan itu cintamu, sayangmu sama istri di hadapan orang banyak atau berdua-duaan sama dia dalam kamar? Dua-duaan aja lah Ustaz. Jujur ya. Samsul gak bisa jawab. Gak begitu. Allah. Janganlah bohong. Soalnya 11-12 juga. Jadi di sini inilah maksudnya. Kenapa kita itu berkhalwat, disuruh berkhalwat sama para masyayikh kita, para musyrik kita, supaya kita meluahkan apa yang ada dalam diri kita kepada yang kita cintai siapa. Bermesra-mesraan kita di situ memang betul-betul asli, tanpa rekayasa. Jadi kalau ada orang dengar sama kawan sebelah, wah, ya, kita pun mau menangis, kita tahan. Antara dua, nanti orang kira walia. Padahal memang betul-betul itu susah dari hati itu. Tapi kan tertahan. Kenapa? Di hadapan orang. Tapi cuma kalau kita berdua dengan Allah, menjerit kita. Aku menjerit. Menjerit kita. Ya Allah. Betapa susahnya cari duit sekarang ini. Ya Allah.
kaki di kepala, kepala di kaki. Kredit. Ya. Keringat diperas, sudah diperas lagi tuh keringat, berkali-kali keringatnya diperas. Ya Allah. Lemas. Jadi kalau kita hanya berdoa dengan Allah, terluahkan itu. Terluahkan. Itu yang namanya kamu sudah musyahadah dengan Allah. Kamu sudah berhadap-hadapan dengan Allah. Makanya Nabi itu berkhalwat di Gua Hira, bolak-balik dia ke atas. Saya ajarkan berkhalwat, dapatkan ketika berkhalwat atau sendiri-sendiri itu di hutan, dapat kata orang anak muda, dapat feel-nya. Ya, kecuali yang didatangi tengah lagi zikir, didatangi tiba-tiba kaget kan, siapa yang datang ini? Kalau sendiri dapat feel-nya. Ya. Nah itu yang saya maksudkan. Tadi itu saya kasih analogi ya. Kalau antum bermesra-mesra dia dapat orang banyak sama istri, kan tak mungkin. Kita jaga jarak. Kita tidak terlalu pamer kemesraan. Tapi kalau di kamar, Habis makan. Nah demikian kalau ente itu di ruang mihrab antum itu ya zikir. Apalagi kayak Bang Hindu sendiri di rumahnya kan, Allah, tidak ada dengar. Allah, dia menangis pun tidak ada dengar. Dia pun ngomong sama Allah, ya Allah, ya Allah. Kan kata aku ini, ya Allah, aku ya. Nyaman kita, ya, enak. Ya. Nabi mengatakan, Allah Taala berfirman Al-Quran, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha Allah wa la takun minal ghafilin. Ingat ini ayat Allah dalam Al-Quran. Sabarkan dirimu ya Muhammad bersama dengan para sahabatmu yang mereka bertasbih mensucikan aku di sore hari dan di pagi hari. Mereka hanya mengharap ridho Allah, ridhoku. Dan janganlah kamu termasuk golongan orang-orang yang lalai. Oh, dunia ini Pak melalaikan. Ya, jangan terlalu. Ada batas-batas kita dengan dunia ini, jangan terlalu. Ya, kita tidak tahu tiba-tiba Allah panggil kita lagi enak-enak ngurusin dan dunia sampai kita lupa ibadah. Ya, kita termasuk di orang-orang yang lalai. Ya, yang kita termasuk orang yang lalai. Allah itu sangat adil, maha adil Allah. Dibagi waktu 24 jam itu. Bagi waktu 24 jam ini 3. Ya. Untuk orang lain, untuk dirimu, untuk Allah. Bagilah ini. Untuk orang lain, misalnya kayak saya gini, untuk yang teman-teman, untuk jamaah. Untuk dirimu, istirahat, mau olahraga, mau shopping, ya apa-apa. Kalau ada duit, gitu kan. Kalau hanya cuci mata doang kan sayang. So dia. Yang ketiga, untuk Allah. Bagi untuk orang lain, untuk keluarga, untuk istrimu, untuk anak-anakmu. Ya, untuk kamu cari nafkah segala macam. Untuk dirimu kamu mau santai, menikmati apa yang sudah kamu dapat, menikmati rezeki yang Allah sudah beri sama kamu. Kita ambil. Ada bagianmu di atas dunia ini yang sedikit, ambillah. Gunakanlah untuk kebahagiaanmu di dunia ini yang sekejap. Dan dalam rangka yang ketiga, ada waktu untuk Allah. Jangan semua untuk kamu dan untuk orang lain dan kebahagiaannya. Ya, bagilah 24 jam. Ya. Supaya kamu tidak tergolong orang-orang yang lalai.
Kemudian am kaifa yarju ay yafhama daqaiqal asrar wa huwa lam yatub min hafawatihi. Bagaimana mungkin diharapkan dapat menyingkap tabir sebuah rahasia ilahi? Ini menarik yang terakhir. Bagaimana mungkin? Berarti tidak akan mungkin. Oh dia, bagaimana mungkin? Berarti kamu tidak akan mungkin bisa. Kamu bisa menyingkap berbagai rahasia-rahasia ilahi, sedangkan kamu belum berobat dari kekeliruan. Ya. Tidak akan tersingkap itu hikmah-hikmah itu. Hikmah-hikmah itu rahasia-rahasia ilahi. Tidak. Belum terbuka itu rahasia-rahasia. Bukan kita mau sengaja membuka rahasia-rahasia alam ini, alam itu, enggak. Ya. Iya, enggak usah ke sana dulu ya. Ke sini dulu lah. Rahasia-rahasia ujian-ujian yang kamu dapatkan itu enggak akan terbuka tabir rahasia kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu, kenapa harus begini, kenapa harus begitu, kenapa musibah ini datang, kenapa masalah ini datang, kenapa bertubi-tubi seperti ini. Kalau kamu belum bertobat dari kekeliruan, makanya kesini dulu, istighfar dulu. Nah, ini caranya untuk melihat sebuah persoalan. Ya, lihat dulu dirimu ini banyak kekeliruan atau enggak. Kalau enggak, tetap kamu sadarkan bahwa kamu itu juga salah. Ya. Supaya kamu tidak menyalahkan siapa-siapa. Supaya terbuka itu tabir, supaya terbuka itu jawaban-jawaban. Jawaban-jawaban itu adalah rahasia-rahasia di dalam Lauhil Mahfuz. Amin. Lauhil Mahfuz itu lembaran kayak gini. Tulisan. Kamu tidak akan baca itu tulisan di Lauhil Mahfuz kalau kamu masih keliru dalam melihat sesuatu. Maka bersihkan dulu cermin kolbu supaya cahaya itu masuk, sehingga dengan bersihnya ini cahaya itu masuk, baru dengan cahaya itu kamu bisa memandang basirah sesuatu yang rahasia di Lauhil Mahfuz, kamu bisa baca. Oh ini begini, oh ini begini. Kenapa saya belum dikasih istri dua ya? Contoh. Oh kamu tidak bisa hadir. Oh, kan ada yang nafsu kayak gitu tuh. Kenapa saya belum dikasih rezeki yang banyak sama Allah? Oh, begitu. Oh, itu kan rahasia dalam Lauhil Mahfuz. Kamu tidak akan bisa baca itu. Kata lagu itu kan, mau nengok ikan di kolam. Gimana? Coba gimana saya Gimana saya itu bang? Kalau mau melihat ikan dalam kolam, bersihkan dulu, tenangkan dulu airnya. Terus kalau mau melihat, jangan ke perawan. Orang sisi, jangan disikap pakaiannya, parah ini. Jadi, gitu tuh maksudnya. Antum itu jangan berpikir bahwa ketika kita ini sudah kasyaf, terus kita bisa nengok hati orang kayak gini, itu hanya sebagian kecil ilmu kasyaf. Itu hanya sebagian. Misalnya ada orang teman kita udah tahu ini dari gerak-geriknya, kita udah baca dia nggak suka sama saya, atau dia mau menipu saya, kita udah bisa baca.
Ilmu ini bukan, ini dahsyat sebenarnya. Cuman kita rendahkan diri. Saya tidak juga bilang sama kalian, saya tidak pernah bilang kalau kamu belajar ini kamu bisa membuka hati orang. Nanti kamu sok-sokan pula. Tahu maksudnya. Tahu maumu. Tidak. Tapi itu ada. Dalam khazanah ilmu tasawuf itu ada. Kenapa? Karena kita ini senantiasa mengelola kolbu kita. Kolbu kita dengan kolbu orang itu sama saja. Cuma yang satu berpenyakit, yang satu tidak berpenyakit. Yang berpenyakit itu akan kontak seperti mana? Ya akan tolak belakang seperti mana kutub utara dan kutub selatan itu ya. Ya. Tapi kalau dia sama, misalnya, itu paling menarik. Benar nggak, salah nggak itu? Benar. Jadi kalau kita sama-sama soleh, tahu, insya Allah hati kita ini orang baik. Dia akan mungkin dia nyibulin saya, ya kan? Walaupun misalnya mukanya beda gitu kan. Walaupun mungkin dia marah sama kita, tapi kita tahu dalam meluluh hati dia yang paling baik dia sayang sama kita, makanya dia marah. Misalnya Pak Waria sama Bang Lisan, tetangga nih. Bang Lisan tidak datang ke majelis misalnya, mukanya Pak Waria cemberut aja. Kenapa Pak Waria cemberut? Nah, rupanya saya kemarin tidak hadir, makanya mukanya Pak Waria cemberut aja malam hari ini. Contoh, sahabat yang baik kan, sama dengan siapa? Antara Prabowo sama Gibran. Jadi gitu ya. Tapi jangan pula kita sekali mau menengok-nengok Lauhul Mahfuz kayak tidak. Ya. Kita mau tengok ke atas sana, bagaimana sih bentuk Lauhul Mahfuz, itu perkara yang baik. Ya. Kalau saya mau turunkan ke bawah, itu adalah Allah memberikan kepada kita jawaban-jawaban dari apa yang kita hadapi. Misalnya kondisi akhir zaman ini, kemana arah kita, itu sudah diberikan oleh jawaban dalam ya kita anggu-anggu. Kita sudah melakukan persiapan-persiapan. Nanti proyeksi saya ke depan kayak gini, seperti ini. Kita udah dapat jawabannya. Nanti tidak, sudah kita udah siap. Sudah siap dengan segala risiko dan tantangannya. Ya, dan situlah saya katakan tadi, kita sudah membuka tabir rahasia ilahi. Orang yang tidak kepada Allah, dia akan tabrak terus, tetap. Akhirnya tidak dapat pencerahan. Dia linglung sendiri, dia capek, linglung dia, stres. Di situ dikatakan orang stres, tidak menemukan solusi. Ya. Tapi bagi orang-orang ya yang dekat dengan Allah, Allah kasih solusi dengan itu. Walaupun solusi itu pahit, dia akan telan, karena obat itu yang akan menyehatkan yang pahit-pahit. Iya kan? Iya. Tidak selamanya itu obat itu manis, itu obatnya anak-anak. Bodrexin, itu obatnya anak-anak. Kalau kita obatnya, wah pahitnya minta ampun 7 keliling, gitu kan? Masih terasa walaupun sudah selesai, masih terasa itu obatnya di leher. Ya kita telanlah, telan pil pahit kata orang kan, telan pil pahit. Tapi itu menyehatkan kita. Sakit memang tuh di sini. Tapi setelah kita, kenapa? Karena kita sudah siap menerima. Sampai orang mau pergi berobat, berarti dia sudah siap untuk menerima resep dari dokter. Tapi ada juga orang di resep di dok banyak betul, duitnya banyak, berapa dikeluar nih? Tapi kalau udah kadang sakit betul mau tidak mau, telah dibeli itu barang. Ya, oke. Ini saya kasih gambaran-gambaran secara lugas
ya tentang Lauhil Mahfuz, tapi bukan seperti yang kita bayangkan. Oh, ini kertas itu di dalam rahasia kegaiban ilahi. Paham ya? Tetapi rahasia-rahasia yang ada itu sudah Allah ukir dalam qalbumu, sehingga tersampaikan dalam nutrisi akalmu, yang demikian membuat kamu lapar, membuat kamu tenang. Itulah maksudnya ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hatimu akan damai, tenang menghadapi segala situasi. Paham sampai di sini? Kita tutup aja. Semoga yang dikasih Allah ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.